Selamat pagi. Pada pembelajaran kali ini kita ingin membahas materi tentang seputar Adobe Photoshop sebagai aplikasi atau program yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Di semester 1 ini kalian akan mendapatkan materi tentang desain grafis khususnya berbasis bitmap dan vektor. Nah, kita terangkan dulu atau kita bahas dulu materinya tentang Adobe Photoshop. Diharapkan dari siswa mempelajari Adobe Photoshop ini, semua siswa bisa memahami dan bisa mempraktekkan bagaimana caranya mengedit ataupun mendesain foto khususnya di proses digitalnya dengan menggunakan Adobe Photoshop. Perlu kita ketahui untuk Adobe Photoshop sendiri merupakan salah satu program aplikasi yang ditujukan untuk menyunting dan memanipulasi image. Dengan Adobe Photoshop ini kita bisa dengan mudah membuat, menyunting, juga mengedit foto atau gambar atau image dengan kualitas yang lebih tinggi atau lebih baik dan siap untuk dicetak dengan menggunakan printer ataupun dengan cetak digital. Perlu kita ketahui untuk hasilnya nanti file Photoshop ini yaitu berupa image atau jenisnya bitmap. Image atau gambar bitmap yang sering kita sebut yaitu dengan istilahnya raster, yaitu gambar yang berbentuk seperti grid warna. Grid ini adalah elemen dasar dari sebuah image dan gambar yang disebut dengan pixel atau picture element. Selanjutnya, untuk membuka program Photoshop, langkah-langkahnya kita nyalakan dulu komputer yang ada di desktop ataupun yang ada di laptop, aplikasi Adobe-nya. Setelah itu kita langsung bisa klik menu start, cari all program, cari Adobe Photoshop. Salah satu contohnya itu Adobe Photoshop 7 dan sekarang sudah sampai Adobe Photoshop 2021 tentunya. Kemudian jendela akan terbuka. Kalau ini kita masih menggunakan Windows 7 ya. Kalau yang Windows 10 atau Windows 10 ini langsung klik menu startnya. Nanti di situ akan kita cari all program, berapa program yang kita ingin aktifkan yaitu Photoshop, kita klik. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini untuk Adobe Photoshop, di mana di situ ada menu-menu yang bisa kita gunakan untuk mendesain atau mengedit image atau foto. Di situ ada beberapa menu yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama paling atas ada file, edit. Ini merupakan bagian file tab atau tabulasi. Yang tabulasi ini di bawahnya lagi ada menu icon. Dan samping kiri ini ada menu toolbox. Berikutnya lagi ada beberapa menu yang sering kita gunakan, yaitu ada di lembar kerja, seperti ada gambar ini mata. Ini untuk lembar kerjanya nanti atau gambar atau image yang kita edit. Sedangkan ada feature atau menu kecil-kecil yang di samping kanan. Ada menu untuk palette ya. Ada layer, ada juga untuk size layernya. Nah, berikut yang pertama kita bahas dulu materi dengan toolbox. Toolbox ini terdiri dari beberapa aplikasi menu. Satu ini yang sering digunakan yaitu ada Merge Tool. Merge Tool ini digunakan untuk membuat seleksi sesuai dengan bentuk yang tersedia, yaitu kotak atau lingkaran. Yang kedua ada Move Tool, digunakan untuk memindahkan sebuah objek pada layar yang sedang aktif ke tempat lain. Ada lagi Lasso Tool, digunakan untuk membuat seleksi dengan bentuk yang tidak beraturan sesuai dengan yang kita inginkan. Berikutnya yang keempat ada Magic Wand Tool. Magic Wand Tool ini digunakan untuk melakukan pemilihan bagian dari suatu image dengan berdasarkan kesamaan warna. Jadi kalau misalkan kita ingin mengedit wajah kita biar glowing, nanti kita ambil beberapa bagian warna yang lebih cerah atau glowing, nanti kita pastekan atau tempatkan di
yang kita edit areanya. Berikutnya lagi ada pencil tool. Ini merupakan gambar bentuk garis dan bentuk bebas. Ini untuk mendesain gambar bebas. Berikutnya ada lagi pen tool. Pen tool ini digunakan untuk menggambar pad garis lurus atau kurva secara tepat dan untuk menggambar garis bebas. Yang berikutnya lagi ada line tool. Line tool ini digunakan untuk membuat dan menggambar garis. Ada lagi zoom tool, digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan objek. Ada lagi eraser tool, digunakan untuk menghapus bagian image tertentu pada suatu layar. Ada hand tool, digunakan untuk menggeser objek pada jendela kerja. Ada gradient tool, digunakan untuk memberi efek gradiasi warna bagian image tertentu pada suatu layar. Berikutnya ada type tool, digunakan untuk membuat objek berupa teks. Ada lagi clone stem tool, digunakan untuk membuat duplicate image dan memberi efek tertentu pada image dengan cara menyalin dari bagian image tertentu di tempat-tempat image lainnya. Nah, berikutnya ada lagi setelah toolbox, ada lagi menu baris atau tab menu. Menu baris ini merupakan perintah dari kumpulan beberapa menu yang dikelompokkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Di antaranya untuk baris menu ini merupakan deretan baris yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Ada file, edit, image, layer, select, filter, view, windows, dan help. Berikutnya ada lagi menu option, atau di bawah ini tentu nanti ada menu icon-icon kecil gambar. Nah, baris berikut atau menu ini berisi tombol-tombol yang mewakili alat atau piranti yang digunakan untuk menyunting atau membuat image atau objek. File option ini biasanya berisi tombol-tombol pengaturan tambahan sesuai dengan toolbox yang sedang kita pilih. Sebagai contoh, apabila kita memilih piranti lasso tool, maka toolbox baris optionnya akan menyesuaikan lasso tool option bar. Apabila baris option tidak tampil, kamu akan menampilkan dengan memilih menu window atau option. Berikutnya lagi untuk menu areanya, ada area kerja. Area kerja ini merupakan jendela kerja yang digunakan untuk berkreasi atau menyunting gambar. Nah, area ini biasanya yang kita gunakan kalau nanti kita ingin menampilkan gambar atau image yang kita edit. Nah, ini namanya area kerja ya, yang kita gunakan untuk ngedit atau mengkompilasi atau menyampur image-image yang kita satukan. Nah, ini di area kerja tentunya. Ada lagi palet. Menu palet ini digunakan untuk memilih beberapa layar ataupun digunakan untuk memilih dan mengatur berbagai parameter ketika menyunting suatu objek atau suatu image ya. Untuk menampilkan palet dapat dilakukan dengan memilih window sehingga kita bisa memilih palet yang kita inginkan. Kurang lebih itu dulu untuk materi kita tentang pengenalan menu seputar Photoshop. Nah, nanti setelah pembelajaran ini kalian diminta meringkas materi, menutul apa saja yang sudah kamu pahami di buku catatan dan dikirimkan lewat tim tentunya. Terima kasih dan selamat siang.